Kalau bagi pemula, seandainya memerlukan bimbingan, kami siap membimbing Anda. Nah, ini hasil fermentasi buah-buahan sama sayur-sayuran ini. Nah, kan ini keluar airnya. Nah, itu ditaburkan aja di media. Nah, nanti medianya jadi kering. Media maksud. Nah, teman-teman, ini kan yang udah berumur 2 mingguan lah, sekitar 3 minggu ya. Nah, nanti ini kan dikasih miring. Si tempatnya dikasih miring. Yang tiga itu ini dikasih berdiri, yang depan dikasih miring. Nah, ini buat apa? Nah, supaya ini yang hitam begini, dia menjatuhkan diri. Itu yang hitam kok beda, yang hitam itu kenapa itu bisa hitam gitu? Ini namanya sudah dari maggot, ini sudah berubah. Namanya jadi pupa. Ini calon lalat ini. Calon lalat. Iya. Kenapa ini dikasih miring? Nanti si calon lalat itu yang sudah hitam itu dia berjalan sendiri. Berjalan sendiri ke sini, naik, jatuh. Sudah jatuh, kita kasih tempat juga ini. Ini tempat si calon BSF itu kan jatuh ke sini kan. Udah begitu, ya jangan dibiarkan. Kita kasih wadah, diambil, dimasukin ke wadah. Terus setelah di wadah ini gimana ini? Kalau sudah di wadah begini, ya. Kita bikinkan tempat seperti ini. Ini tempat pupa, ini tempat pupa. Sementara itu kan si pupa itu, ini tempat pupa. Tuh, tempat pupa seperti ini. Sengaja ini disimpan begini. Ini kan calon BSF ini, calon lalat. Itu tidak dikasih makan lagi sudah seluruh puasa. Nanti dia dari pupa itu kan kepopong. Nanti dia itu keluar ya seperti ini keluarnya. Dari sini dikasih lubang, dari tempat itu dikasih lubang. Kenapa harus dikasih lubang itu? Ya supaya nanti kalau sudah jadi lalat, dia keluar menghirup udara segar. Itu otomatis keluar itu? Otomatis. Ya, dia kan lapar, mungkin kan habis puasa segitu lamanya. Mau jadi dari pupa sampai menjadi ini lalat. Habis itu kan dia keluar. Sudah keluar. Jadi sementara si tempat itu dikasih gelap ya, nggak ada lubang. Cuman lubang satu ini. Nanti dia sendirinya kan mengejar cahaya, makanya dia keluar dari pintu yang satu itu. Begitu. Jadi jangan dikasih ngegeblag begitu, harus ada pintunya. Maksudnya ya, jadi si penetasan dari perubahan dari kepompong menjadi ininya cepat kalau kondisinya gelap begini. Nanti dia akan otomatis mencari cahaya. Dia keluar dan kita buatkan seperti ini. Ini bisa dipesan juga ini ya. Lewat ini bisa dipesan juga. Ini bisa dipesan ke kami begitu. Ini tempatnya. Mau tempat itu, mau tempat ini, semua bisa. Terus ini, untuk teknik-teknik budidaya juga bisa kita bantu. Kalau bagi pemula, seandainya memerlukan bimbingan, kami siap membimbing Anda lewat media begitu, lewat WA, lewat SMS, lewat telepon. Terus usina naon wae eta? Usina naon wae? Kan geus jadi laleur, terus si laleur dimasukin.
Ini kalau sudah jadi lalat begini kan dia bertelur. Kalau dia jadi lalat, itu sudah dipastikan dia kawin, dan bertelur. Ini cara kasih makannya tidak repot. Jadi cukup Dikasih air saja. Cukup dikasih air. Cukup dikasih air saja begini. Ini 1 hari 1 kali boleh, 1 hari 2 kali boleh, 1 hari 3 kali boleh, tergantung panasnya cuaca. Terkecuali kalau terjadi hujan, ya penyemprotan tidak usah dilakukan karena kalau cuaca hujan ya, kalau cuaca turun hujan, jadi tidak perlu lagi kita menambahkan penyemprotan karena kan sudah dikirim air dari langit. ini karena memang di atasnya nggak pakai ini ya, penadah ya. Jadi ini sengaja dibikin begini kan supaya mereka itu kayak hidup alami begitu. Kayak seperti hidup wajar begitu. Langkah selanjutnya yang bagi pemula, kan sudah jadi lalat begini kan mereka kawin lalu mereka bertelur kan. Kita buatkan tempat seperti di dalam itu. Kita buatkan tempatnya, kita buatkan tempat bertelurnya itu yang pakai baskom wadah-wadah itu 2 itu tempat bertelur, itu pakai kayu-kayu itu kan. Itu kayu-kayu itu tempat bertelurnya. Dan kenapa ini dikasih tempat lagi supaya telurnya tidak basah kena air hujan atau kena air begitu. di dalamnya. Cuman sementara saya tidak bisa menerangkan yang ada di dalam karena waktunya ini siang hari. Biasanya kalau mengeluarkan telur itu waktunya di malam hari supaya mereka tidak terganggu. Kalau kita buka ini resletingnya, nanti sebagian ada yang kabur, kan rugi. Tapi biasanya dilakukannya malam hari. Pengambilan telur itu dilakukannya ya sekitar jam 6 atau pokoknya cuaca sudah gelap lah. Mau jam 6 lebih, jam 7 atau jam 8 malam begitu. Ya siklusnya seperti itu. Nanti kan dia bertelur. Dari telur-telur itu ya kita tempat lagi, ditempatkan seperti itu lagi. Yang tempat telur tadi yang 3 gram itu. Mungkin bisa dimengerti kan sampai di situ. Sebenarnya di sini juga dibiarkan bertelur juga ya tidak apa-apa, cuman alangkah baiknya kalau dipisah. Jadi kita bisa maksudnya kalau dipisah kan kita kasih makannya bagus, jadi pertumbuhan si maggot-maggotnya itu serempak. Beda dengan dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja kan nanti terjadi kejomplangan. Besar kecilnya maggot itu sementara kita kasih makan ke ikan campur kan, ada yang besar ada yang kecil. Sebaiknya kalau yang buat pakan itu yang besar. Nah kalau yang kecil kan sudah dikasih ke ikan kan mubazir. Maksudnya kalau yang kecil kan masih bisa dibesarkan lagi begitu kan. Ya siklusnya seperti itu. Dari kalau sudah dari bertelur, telurnya kita ambil ya seperti ini, seperti tadi. Telurnya dipisahkan seperti ini lagi. Telurnya dipisahkan seperti ini lagi. Telur-telurnya. Supaya kita bisa mengontrol. Jadi ini nggak langsung ke media ya si nyimpan telur ini ya? Ini bisa pakai kayu, kalau nggak pakai ram. Kalau kita langsung simpan di media, takutnya ini telur basah dan nantinya tidak menetas. Begitu. Ya dikasih alas. Jadi kalau langsung di media begini,
Kalau langsung di media begini kan ditakutkannya ini basah, nanti banyak yang mati, banyak yang nggak menetas. Tapi kalau dikasih alas begini kayak kayu atau ram, jadi nanti kan dia turun ke media begitu. Ini media awal cukup ampas, yang dikasih air buah-buahan, sari buah, maksudnya si buah itu kan difermentasi seperti ini. Nah, ini hasil fermentasi buah-buahan sama sayur-sayuran ini. Nah, kan ini keluar airnya. Nah, itu cukup si medianya ini. Si medianya ini dikasih air dari sini. Si medianya dari ampas kelapa aja, nggak usah.